Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullahu Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah hadir bersama kita pengasuh acara live interaktif kita kali ini, Jalan Lurus Akidah, Ustadzun Al-Fadil Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala di Studio Jember Fatwa TV. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Gimana tuh? Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Semoga sehat dan juga para pemirsa. Amin, amin. Keluarga semuanya sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di akhir-akhir tahun, Ustadz ya? Sahih. Dan masa liburan akan datang, Ustadz ya? Bagi Betul. yang sekolah dan kuliah mungkin, Ustadz. Iya. Baik, Ustadz. Kita minta berupa nasihat di pembukaan ini, Ustadz. Ya. Falatafadol masykurah ma'jurah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, waqafat ma'a al-am al-miladi al-jadid. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan tahun baru Masehi yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuki bersama. Pertama, para pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bahwa di dalam bergantinya tahun, bergantinya bulan, hari, sebenarnya di sana ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Tidak terasa baru seakan kemarin kita memasuki tahun 2021 dan sekarang kita sudah berada di akhir dan akan berganti tahun, bertambah usia seseorang. Allah SWT mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan juga bumi dan pergantian siang dan juga malam ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang memiliki akal. Kalau seseorang berpikir dengan jernih, memikirkan dirinya, memikirkan umur yang semakin bertambah, bergantinya siang dan malam, maka dia akan mendapatkan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menjadikan di sana siang dan juga malam, sehingga kita mengetahui satu hari satu malam. Kalau kita mengetahui hari, maka kita mengetahui pekan atau minggu. Dan kalau kita mengetahui satu minggu, maka kita mengetahui satu bulan. Dan kalau kita mengetahui satu bulan, maka kita mengetahui satu tahun. Yang dengan ini semuanya kita mengambil faedah yang banyak. Seluruh aktivitas kita di sekolah, di pesantren, ya termasuk acara televisi seperti ini,
Bagaimana bisa teratur? Karena Allah SWT menjadikan di sana siang dan juga malam. Dijadikan satu pekan itu 7 hari. Dan itu adalah sesuatu yang teratur. Sehingga kita bisa membuat ya rencana acara ini tiap hari Kamis, ini adalah setiap hari Jumat. Anak pesantren masuknya tanggal berapa Januari atau tanggal berapa Jumaditsani misalnya. Dari mana itu bisa kita lakukan ketika ada pergantian siang dan malam? Coba bayangkan seandainya yang ada hanya siang saja atau yang ada hanya malam saja, akan kerepotan. Ya, yang kru televisi juga susah untuk bikin acara ya. Termasuk yang di pesantren, yang di sekolah, pemerintahan, bagaimana mereka bisa mengatur gajiannya kapan misalnya kan, terus kapan masuknya dan seterusnya, udah berapa hari nggak masuk kerja. Nah ini ada tanda kekuasaan bagi orang yang mau berpikir. Termasuk diantaranya bertambahnya tahun menunjukkan bertambahnya usia. Dan semakin besar usia maka seseorang semakin mendekati kematian. Seharusnya apabila seseorang menyadari dia semakin hari semakin mendekati kematian, semakin menjadikan dia sadar, segera memperbaiki dirinya, membawa bekal, bertobat kepada Allah SWT. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang beriman, dan tentunya yang bukan hanya berkaitan dengan pergantian tahun, bahkan pergantian hari. Seorang yang beriman ketika dia mendapatkan di hari tertentu ternyata dia tidak mengambil faedah dari hari tersebut dari sisi ilmu, dari sisi amalan, maka dia merasa rugi karena berlalu satu hari sementara dia tidak mengambil manfaat dari hari tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa tahun baru Islami adalah tahun baru Hijriah yang diawali di tahun di mana Nabi SAW melakukan hijrah. Inilah tahun baru yang Islami. Adapun tahun baru Masehi atau tahun Masehi, maka ini bukan dari Islam. Yang berasal dari Islam adalah tahun baru Hijriah. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah perhatian dia dalam penggunaan tahun Hijriah ini lebih besar. Mulai kita membiasakan yang menggunakan tahun Hijriah. Tidak masalah seseorang menggunakan tahun Masehi karena umumnya masyarakat kita masih menggunakan tahun ini. Tapi jangan sampai kemudian kita melalaikan dan melupakan tahun baru tahun Hijriah. Sehingga sebagian sayangnya dia mengetahui sekarang tanggal berapa, bulan apa Masehi, tapi ketika ditanya kalau Hijriah tanggal berapa, bulan apa, dia tidak tahu. Apakah kita sekarang sedang di bulan Sya'ban atau Rajab atau Rabiul Tsani, nggak tahu. Nah ini yang sangat disayangkan. Seorang muslim ya meninggalkan tahun Islami, tahun Hijriah, kemudian hanya menggunakan tahun Masehi. Kemudian yang ketiga, memperingati tahun baru ini bukan termasuk ajaran Islam. Kalau kita melihat sejarahnya, jelas memperingati tahun baru Masehi ini bukan termasuk ajaran Islam. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, yang mereka ini adalah orang-orang yang menjadi teladan kita, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini dilakukan oleh orang-orang kufar. Merekalah yang sejak dahulu merayakan tahun baru Masehi ini. Dan kalau kita melihat tentang asal kata dari Januari, ini adalah nama seorang dewa. Ya, nama seorang dewa. Nah ini tentunya menjadi
perhatian bagi seorang muslim. Jangan sampai kita latah dan mengikuti orang-orang kafir di dalam perayaan mereka. Cukuplah ucapan Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang muslim pada malam tersebut, yaitu malam pergantian tahun, jam 12 malam tanggal 1 Januari, apa yang harus dilakukan? Kita katakan tidak ada di sana amalan khusus di malam tersebut. Jadikan malam tersebut ya seperti malam-malam yang lain. Tidak ada di sana keistimewaan tertentu. Yang ingin istirahat tidur silahkan dia tidur. Yang ingin mengerjakan sesuatu yang bermanfaat silahkan. Yang penting jangan sampai dia melakukan perayaan di malam tersebut. Ya, tidurnya dia itu lebih baik. Apalagi niatnya ingin meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan di malam tersebut. Maka istirahatnya dia, tidurnya dia, kalau niatnya adalah ingin meninggalkan kemaksiatan, menghindarkan keburukan, maka semoga yang demikian seseorang mendapatkan pahala di dalamnya. Demikian pula yang dilarang adalah mengucapkan selamat tahun baru. Merayakan dilarang. Demikian pula mengucapkan selamat tahun baru, ini tidak perlu kita lakukan. Seandainya ini adalah tahun baru yang islami, tahun baru hijriyah, pergantian tahun di dalam tahun hijriyah, maka tidak ada di sana syariat untuk mengucapkan selamat. Padahal itu adalah tahun islami. Apalagi ini bukan tahun islami. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Allahumma amin, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz, yang semoga sangat dan bermanfaat insyaallah Ustaz. Dan kita mengajak kaum muslimin dimanapun berada, semoga bisa merenungi nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Rai dan bisa kita amalkan. Namun terkadang Ustaz, sebagian kaum muslimin mengadakan pula acara misalkan kajian, tabligh akbar untuk menyeimbangi gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Pas di hari tersebut. Ya. Tidak perlu yang demikian. Jadi seseorang seperti yang tadi kita sampaikan, jadikan hari tersebut seperti hari-hari yang lain. Jadikan malam tersebut seperti malam-malam yang lain. Benar. Ya, yang mau istirahat silahkan istirahat, atau biasanya dia mengerjakan tugas kantor, silahkan dia mengerjakan tugas kantor atau belajar karena ini hari-hari ujian ya. Nah, tanpa meyakini di sana ada keutamaan tertentu. Adapun kemudian seseorang di malam tersebut ya mengumpulkan para pemuda misalnya di kampung, kemudian menceramai mereka atau mengadakan kajian di malam tersebut, maka wallahu taala alam, yang demikian dijauhi saja. Kita arahkan mereka untuk berada di rumah, ya, tidak mengikuti perayaan tersebut. Karena khawatir kalau seseorang mengumpulkan mereka dengan mengadakan kajian tertentu, dikhawatirkan nanti ada sebagian orang yang menganggap ini adalah sebuah perayaan juga. Kita merayakan tahun baru dengan cara kita melakukan ceramah. Akhirnya menganggap ini adalah suatu kebaikan, sesuatu yang baik-baik saja. Padahal man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap itu baik, maka sungguh dia telah mensyariatkan. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun berada, kita juga ingin informasikan live interaktif kali ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau,
Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 033154460087, 033154460087 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Baik Ustaz, kita bacakan soal yang telah masuk Ustaz di meja redaksi Fatwa TV. Satu soal dari saudara Sony Prayoga di Jawa Barat. Ustadz, saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan. Tepatnya pada tanggal 20 Desember, perusahaan saya memberikan uang kepada semua karyawannya dengan alasan itu adalah hadiah Natalan, yang sementara ini digantikan dengan uang yang ditransfer langsung ke semua karyawannya dikarenakan pemiliknya adalah non-muslim. Pertanyaan saya, apakah menerima hadiah itu diharamkan? Dan apabila haram, disalurkan kemana uang tersebut, Ustaz? Ya. Sebenarnya kita menerima hadiah dari orang kafir tidak masalah. Nabi SAW menerima hadiah dari sebagian raja berupa budak wanita. Antum tahu bahasanya Maria itu adalah hadiah. Ya, sebagai Nabi SAW mengirimkan surat yang isinya adalah dakwah. Kemudian oleh raja tersebut, kalau nggak salah Raja Muqawqas ya, itu meskipun dia tidak menerima dan tidak masuk Islam, tapi dia membalas dengan balasan yang baik, yaitu dengan cara mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW. Taib. Jadi asalnya tidak masalah. Cuma wallahu taala alam. Ternyata hadiah yang dia sampaikan kepada kita ini ada momentumnya, ada sebabnya, yaitu dia dalam rangka merayakan hari raya mereka. Akhirnya untuk mengungkapkan kegembiraan mereka di hari raya mereka, kemudian mereka memberikan hadiah kepada kita. Maka wallahu ta'ala alam, dalam keadaan seperti ini sebaiknya dan hati-hatinya kita jauh yang demikian dan kita tolak, kita kembalikan. Ini untuk menjaga dan untuk mengambil pendapat yang hati-hati. Karena ternyata hadiah yang dia berikan kepada kita ini ada maksudnya, ada sebabnya, yaitu karena mereka merayakan hari raya mereka yang kita tahu tentang kekufuran keyakinan mereka, meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Kemudian mereka merayakan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tentunya ini adalah kekufuran. Oleh karena itu sekali lagi, kalau memang kita tahu sebabnya adalah itu, hati-hatinya kita kembalikan saja kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, tapi kalau sudah diterima bagaimana Ustaz? Kalau sudah terima dikembalikan Ustaz ya. Nah, tidak usah disedekahkan dan nggak usah disedekahkan. Baik. Anak katakan ini hati-hatinya. Hati-hati. Masya Allah. Allah barik fiik, jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon terhubung, saat kita coba sapa dari Sumatera Utara. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Aldi di Sumut. Ya. Begini, Pak Ustadz. Saya punya teman. Dulu dia mengutang sama saya. Utangnya cukup lama nih Pak Ustadz. Jadi saya tagih, namun dia keadaannya belum bayar. Utangnya cukup lama, 2 tahun lebih kurang lah Pak Ustadz. Iya. Saya udah ikhlaskan lah kan, di Allah. Sekian lama tiba-tiba dia datang Pak Ustadz. Datang ke rumah, lalu dia bayar hutangnya. Uangnya diambil, apa kita katakan nama dia Pak Ustadz, saya udah ikhlaskan hutangmu. Nah itu aja Pak Ustadz ya. Baik, bisa dipahami Ustaz ya. Ya. Baik. Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aldi di Sumatera Utara. Tafadhol Ustaz. Baik, yang Anda pahami tadi beliau sempat membebaskan hutangnya. Bebaskan hutang, beliau ikhlaskan, Ternyata dia datang dan ngasih dan ingin bayar hutangnya. bayar hutangnya. Apakah diterima atau tidak? nah Ustaz. Baik, kalau memang kita sudah berniat untuk bersedekah, dan perlu kita ketahui bahasanya orang yang menggugurkan hutang dari orang lain ini pahalanya besar ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan termasuk di antara orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Di hari kiamat di padang mahsyar kita tahu sudah tidak ada naungan, tidak ada di sana bangunan, tidak ada di sana pohon yang kita bernaung di bawahnya. Matahari didekatkan dan seseorang saat itu sangat membutuhkan yang dinamakan dengan naungan sehingga dia tidak kepanasan. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan di hari tersebut, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, adalah seorang yang menggugurkan hutang dari saudaranya. Artinya dia memaafkan saudaranya dan menggugurkan hutangnya. Oleh karena itu, kalau memang kita sudah niat tadi menggugurkan hutang tadi, memaafkan saudara kita, maka menurut saya pribadi lanjutkan, ya kita niatkan dan kita teruskan amal soleh tersebut. Semoga ini menjadi sebab kita kelak di padang mahsyar termasuk orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Kalau misalnya dia memberikan uang tersebut, maka kita berikan kembali kepada dia dan insya Allah kita mendapatkan sedekah. Ya, semoga kita juga kembali mendapatkan pahala sedekah. Tadi sudah kita niatkan menggugurkan, ternyata dia kembalikan uangnya. Kita kembalikan saja kepada beliau dan semoga dengan cara seperti ini akan ada kebahagiaan tersendiri pada dirinya. Dan semoga kita juga mendapatkan pahala ihsan lagi dari Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian Bapak Aldi yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa pula penelpon masih dari Sumatera nih Ustaz. Ya. Dari Jambi, Pak Umar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Umar. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Begini Ustadz, mohon pencerahannya. Saya pernah mendengarkan suatu hadis ya tentang tahapan penciptaan manusia dan takdirnya, yang diantara hadis tersebut mengatakan, maka demi Allah tiada Tuhan selainnya, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sah-sah saja. Dan kemudian didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia pun melakukan perbuatan ahli neraka, lalu ia pun masuk ke dalam neraka. Demikian pula yang seterusnya Ustadz, sebaliknya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana kaitannya atau korelasi antara takdir ini dengan ibadah seseorang gitu, yang mungkin dia beribadah sepanjang hidupnya, kalau ternyata takdirnya harus masuk neraka, dan demikian juga yang sebaliknya. Nah, ini bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Umar di Jambi. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Ya, hadis yang diisyaratkan oleh Pak Umar tadi hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Dikenal dengan hadits as-sadiqu al-masduq. As-sadiq wal masduq. Karena di situ Abdullah bin Mas'ud mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah mengabarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah yang benar dan dibenarkan. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta. Kemudian telah didahului dengan keputusan Allah di dalam Lauhul Mahfuz bahwa dia akan masuk ke dalam neraka.
akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan masuk ke dalam neraka dengan sebab amalan tersebut. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini bahwa ada sebagian manusia yang mereka di awalnya melakukan amalan yang baik, amalan penduduk surga. Kemudian di akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini satu jenis di antara jenis manusia, karena ada 4 jenis di sana. Pertama, baik di awal, baik di akhir. Ada yang baik di awal, jelek di akhir. Ada yang jelek di awal, baik di akhir, dan ada yang jelek di awal maupun di akhir. Beliau menyebutkan di antara jenisnya adalah orang yang awalnya baik kemudian akhirnya jelek. Di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya orang tersebut mengamalkan amalan yang baik secara zahir. Ya, fima yadhharu linnas, dalam sebagian riwayat. Dia mengamalkan amalan penduduk surga sesuai dengan yang dilihat oleh manusia. Menurut manusia, menurut mata mereka, yang dia lakukan adalah amalan penduduk surga. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya yang ada dalam batinnya berbeda dengan apa yang ada di luarnya. Ya, karena Nabi mengatakan fima yadhharu linnas, sesuai dengan yang dilihat oleh manusia. Memang dilihat dari luarnya dia Masya Allah menjaga sholatnya, datang melakukan berjamaah di masjid, tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam batin seseorang. Mungkin di belakang sana dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar. Ya, mungkin dia memiliki riya di dalam hatinya. Ini tidak diketahui oleh manusia. Dia melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Ya, mungkin dia mencuri atau mengambil barang bukan haknya, atau dia berzina, atau dia melihat sesuatu yang diharamkan. Yang zahir bagi manusia, yang kelihatan oleh manusia adalah dia mengamalkan amalan yang baik, tapi ternyata di belakang sana dia melakukan kemaksiatan. Nah, ini bisa menjadi sebab seseorang melenceng dari ibadah, melenceng dari ketaatan kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia setelahnya menyimpang dan meninggalkan ketaatan. Akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah, sampai akhirnya dia meninggalkan sholat dan mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, ini ucapan Nabi SAW dalam riwayat yang lain ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang yang melakukan amalan penduduk surga tadi dan kenapa dia menyimpang dan akhirnya mengamalkan amalan penduduk neraka. Karena di sana ada perkara-perkara yang tidak dilihat oleh manusia, riyaknya dan dosa-dosa yang dia lakukan dalam keadaan dia sendiri. Taib. Adapun seseorang yang luar dalamnya baik, zahirnya yang dilihat oleh manusia adalah ketaatan dan dalam batinnya adalah iman dan juga as-sidq, kejujuran. Dalam keadaan dia sendiri dia takut kepada Allah. Dalam keadaan sendiri dia melakukan berbagai amal soleh. Dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain, dia melakukan ketaatan. Maka innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Di saat dia bersama orang lain maupun ketika dia sendirian, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan menjaga dia sehingga dia meninggal dalam keadaan baik. Jadi wallahu taala alam, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, seperti yang tadi kita sebutkan, dia mengamalkan amal ketaatan sesuai dengan yang dilihat oleh
manusia. Ya, adapun batinnya maka dia melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia sendiri, atau dia melakukan riya, atau melakukan sum'ah. Nah, barakallahu fikum. Wafik barakallah. Tadi Ustaz, berarti kaitannya kalau demikian, kalau nggak salah tadi penelpon bertanya, untuk inti apa kita beramal kalau sudah ditakdirkan gitu Ustaz? Cukup apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini terkait dengan masalah beriman dengan takdir. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang adanya takdir. Fayasbiqu 'alal kitab. Dia didahului oleh kitab, yaitu ketentuan Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Lalu bagaimana dengan ibadah dan amal yang dilakukan oleh seseorang? Apakah berarti kalau memang di sana ada orang yang beribadah kemudian dia akhirnya masuk neraka karena sudah ditulis oleh Allah masuk ke dalam neraka, berarti kita meninggalkan amal? Yang mengatakan ucapan ini dialah yang mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, yang mengabarkan kepada kita tentang hadis ini dialah yang mengatakan kepada kita, hendaklah kalian beramal, karena sesungguhnya masing-masing dari kalian akan dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Ini diucapkan oleh Nabi karena ada sebagian sahabat ketika mereka mendengar bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, mereka mengatakan, afala nattakil, apakah kita boleh untuk berserah diri, sudah nggak usah beramal ya, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah? Apa kata Nabi SAW ketika mendengar ucapan sebagian sahabat demikian? Beliau mengatakan i'malu, maka adalah kalian beramal. Jangan sampai keyakinan kita terhadap takdir kemudian menjadikan kita tidak beramal soleh. Nabi SAW beliaulah yang mengabarkan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan, dan beliaulah SAW yang menyuruh kita untuk beramal. Siapa yang paling benar pemahamannya terhadap takdir? Nabi Muhammad SAW. Yang paling beriman dengan takdir, yang paling memahami tentang bagaimana cara beriman dengan takdir adalah beliau SAW. Dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari beliau tidak meninggalkan amal. Bahkan beliau semakin giat dalam beramal sampai disebutkan beliau sholat malam dan pecah-pecah kaki beliau. Beliau bersedekah, beliau berjihad, ya, beliau berbuat baik kepada orang lain. I'malu, hendaklah kalian beramal, karena masing-masing dari kalian akan dimudahkan untuk melakukan amalan yang dia diciptakan untuknya. Artinya apabila seseorang dia adalah penduduk surga dan sudah ditulis oleh Allah sebagai penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Ya, digerakkan hatinya untuk berserah diri, digerakkan hatinya untuk menghadiri majelis ilmu, dimudahkan dia untuk percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Sudah ditulis oleh Allah dia penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Dan orang yang sudah ditulis oleh Allah sebagai penduduk neraka, maka dia akan mengamalkan amalan yang akan membawa dia masuk ke dalam neraka. Sehingga seseorang yang beriman, sebagaimana dia beriman dengan takdir, maka dia juga harus beramal. Karena yang mengabarkan tentang takdir Nabi SAW. Yang mengabarkan dan memerintahkan kita untuk beramal juga beliau SAW. Kalau memang kita beriman dengan ucapan beliau yang berkaitan dengan takdir, maka kita harus beriman juga dengan ucapan beliau yang berkaitan dengan keharusan untuk beramal soleh. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustaz. Dan padahal Nabi sudah dijamin surga Ustaz ya, namun tetap beramal soleh. Tetap beramal soleh. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pak Umar di Jambi. Masya Allah, sekarang kita beralih ke
Masih di Sumatera, Ustaz. Kenapa ini kok Hari Sumatera terus ya? Karena hostnya orang Sumatera. Karena hostnya orang Sumatera. Allah barik. Baik. Baik, Ustaz, kita coba sapa Umu Yodi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Umu Yodi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu Ustaz, bagaimana hukumnya berjualan bunga tabur untuk jenazah atau makam? Terus yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita terpaksa harus berbohong? Kakak kandung Ana telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Ana sebagai adik sudah diberitahu sejak awal pernikahannya. Dan kakak meminta Ana untuk merahasiakannya. Setelah beberapa tahun, akhirnya kakak memberitahukan pernikahannya kepada istri pertamanya. Dan Ana pura-pura baru tahu tentang pernikahan tersebut. Menurut Ana itu demi kemaslahatan bersama. Walaupun akhirnya istri pertama minta cerai. Yang jadi pikiran bagi Ana, apakah dengan tindakan Ana itu merahasiakan bahwa Ana sebenarnya sudah tahu dari awal, itu akan menjadi dosa buat Ana, Ustaz. Ya. Baik, Saja cukup. Ustaz. Baik, Ya, Barakallah. jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Yodi. Tafadhol Ustaz. Ya. Pertama tentang masalah menjual bunga yang digunakan untuk berziarah ya, yang ditaburkan di atas makam. Pertama, kalau kita melihat amalan ini tidak ada dalilnya. Yang disunahkan bagi seseorang ketika berziarah kubur mengingat kematian dan juga mendoakan, mengucapkan salam. Adapun menabur bunga, maka ini tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Dikhawatirkan ini adalah termasuk bid'ah di dalam agama. Dan bid'ah sebagaimana kita tahu adalah perkara yang diharamkan. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Orang yang menjual bunga ini dan dia tahu bahwasanya memang bunga ini tujuannya adalah untuk ditaburkan di makam, maka dikhawatirkan ini adalah bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, bekerja sama di dalam dosa dan juga permusuhan. Padahal Allah SWT mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian bekerja sama di dalam dosa dan juga permusuhan. Sehingga wallahu taala alam, seseorang menjauhi pekerjaan seperti ini dan adalah dia mencari pekerjaan yang lain. Dan Allah SWT dialah yang maha memberikan rezeki. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka semoga Allah SWT menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tentang masalah berdusta, maka asalnya yang namanya dusta ini adalah dosa besar. Dia adalah dosa besar. Dan termasuk tanda orang munafik adalah apabila dia berbicara maka dia berdusta. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna ar-rajula la yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya yang namanya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan ini membawa kepada surga. Dan sungguh seseorang dia jujur dan menjaga kejujurannya sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Dan sebaliknya, yang namanya kedustaan, dusta, kebohongan ini membawa kepada kefajiran. Dan yang namanya fujur atau kejahatan ini membawa kepada neraka. Dan senantiasa seseorang berdusta dan menjaga kedustaannya. Ya, berdusta dan dia menjaga kedustaannya sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ini menunjukkan tentang bahayanya dusta. Dalam Islam ini termasuk dosa yang besar.
Di sana ada dusta yang dikecualikan. Maka kita apabila seseorang terpaksa berdusta, maka dia berdusta dengan atau di dalam 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah dusta untuk mendamaikan di antara 2 orang. Maka ini tidak dihitung dosanya. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Laisal kadzab man yuslihu bainan nas au kama qala. Bukan termasuk orang yang berdusta, orang yang mendamaikan di antara 2 orang. Kemudian yang kedua adalah dustanya seseorang suami kepada istrinya. Ya, dia mengatakan cantik padahal tidak cantik misalnya. Makanannya enak padahal tidak enak. Ini dusta, tapi dusta yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah dusta ketika berperang melawan orang kafir. Ditangkap, kemudian ditanya, berapa jumlah teman-temanmu? Dia mengatakan, jumlah kami ada 10.000, padahal hanya 500 orang misalnya. Untuk menakut-nakuti mereka misalnya. Atau di mana markas mereka, ya, tempat sembunyi mereka. Ya, kita katakan di sebelah utara, padahal mereka berada di sebelah selatan. Ini dusta yang tidak masalah. Kita mencukupkan diri dengan yang boleh saja. Selain itu maka tidak boleh. Berarti kalau kita mendengar pertanyaan tadi, berbohong dalam masalah ya mengatakan dia baru mengetahui sekarang padahal dia sudah tahu sebelumnya, ini bukan termasuk yang dikecualikan ya. Ini bahkan termasuk yang dilarang. Sampaikan saja sejujurnya ya, dan alhamdulillah sang suami tadi sudah menjelaskan kepada istrinya dan sudah mengabarkan bahwasanya dia sudah menikah kembali. Dan tidak ada hajat di sini untuk bohong. Sampaikan saja bahwasanya sebenarnya sudah tahu. Ya, apapun yang terjadi setelah itu, ya biarkan terjadi. Yang penting kita menjaga kejujuran kita. Nah, ini sudah bohong tambah cerai juga kan akhirnya kan. Padahal kita sudah bohong gitu. Jadi kita sudah melakukan kebohongan plus tetap terjadi perceraian. Jadi Allah Ta'ala alam dalam hal seperti ini kita dituntut untuk jujur. Ya, jangan kita berdusta dan jangan kita bermudah-mudahan dalam dusta. Dan kalau memang itu sudah terjadi, maka ya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan cukup dengan kita menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian kita menjaga kejujuran kita dan bertekad kuat di masa yang akan datang untuk tidak berdusta kembali di masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Sekarang kita sapa penelpon Ibu Rosmini Ustaz dari Pacitan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ibu Rosmini pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah yang saya lakukan ini bisa katakan ya memang bagaimana atau bagaimana begini Ustaz. Saya kan diberi cobaan berkali-kali oleh Allah. Ini tangan saya yang satu, bukan yang habis operasi itu, yang satunya itu sakit. Sampai saya gerakkan untuk Allah Akbar salat saja, sangat sakit sekali. Terus tadi sore itu saya punya tamu juga keluarga sendiri sebetulnya. Setelah melihat saya sering kesakitan untuk bergerak kesakitan itu dia bertanya, mau kalau saya pijat, begitu tamu saya itu. Ya tapi agak sakit, ya enggak apa-apa, saya gitu. Terus mau pijat saya itu disuruh berwudu untuk pada suaminya disuruh berwudu, terus katanya bacanya ya dekat saya itu saya mendengar. Katanya sholawat juga, ayat kursi juga apa itu saya kurang dengar semuanya. Itu yang seperti itu apa
bagaimana ya Ustadz, apa saya salah, apa itu berdosa, apa yang saya lakukan ini apa ya, bagaimana. Saya tidak menyuruh, cuma dia yang bertanya mau saya pijat gitu. Ya sebenarnya agak mendingan sakit saya ini, tangan saya yang kiri, kalau yang kanan yang habis operasi itu memang belum sembuh betul. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safakillah Ibu Rosmini. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, kita doakan untuk beliau, Bu Rosmini. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan. Amin. Dan menyadari bahwasanya ini semua adalah tanda Allah SWT cinta kepada seorang hamba. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum atau kaum tertentu, maka Allah SWT akan menguji mereka. Semakin dicintai oleh Allah, semakin diuji. Para nabi alaihissalam, mereka adalah orang yang paling besar ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Siapakah mereka? Orang-orang yang mengikuti para nabi dan juga para rasul. Semakin mengikuti, semakin diuji oleh Allah. Baik, tentang apa yang terjadi, maka wallahu ta'ala a'lam, apa yang dilakukan oleh tamu tadi, semoga ini termasuk ruqyah ya. Termasuk ruqyah. Jadi beliau memijit kita sambil membacakan ayat kursi misalnya, atau membacakan doa dari Nabi SAW, atau dengan doa dengan bahasa dia sendiri. Maka ini ruqyah, tidak masalah. Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah. Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin jampi-jampi ya. Tidak masalah dengan ruqyah ma lam takun syirkan, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nah, yang masuk dalam tidak ada kesyirikan di dalamnya adalah meruqyah dengan Al-Qur'an. Al-Fatihah atau ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, tidak masalah. Kita sambil memegang tangan seseorang, kemudian kita bacakan ayat kursi, kita bacakan Al-Fatihah. Dia memijit tangan kita yang sakit, kemudian membacakan ayat tersebut. Nah, ini perlu kita hidupkan yang demikian, karena banyak orang ketika dia sakit, yang dia tuju adalah langsung ke pengobatan-pengobatan yang zahir. Ya, dan dia lupa bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Dan dahulu para sahabat juga mereka meruqyah dengan Al-Fatihah. Ada seorang pembesar kaum yang dia tersengat kalajengking, kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah, dan seketika dia langsung sembuh. Ya, di rumah kita ada obat. Cuma banyak di antara kita yang tidak meruqyah dengan Al-Quran ini. Dan Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya ini termasuk hujranul Quran. Ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Jadi meninggalkan Al-Quran bukan hanya meninggalkan membacanya atau meninggalkan mentadaburinya. Termasuk di antaranya adalah meninggalkan meruqyah dengan Al-Quran. Termasuk di antara yang diperbolehkan tentunya adalah meruqyah dengan hadis. Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa yang bisa kita baca ketika melihat orang yang sakit. Di antaranya dalam mengatakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk. Atau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril dengan mengatakan Bismillahi arqika. Ya, dalam riwayat yang lain Bismillahi yubrika. Kita bisa membaca doa-doa yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita tidak
membaca dari Al-Quran atau hadis dan ingin membaca dengan doa kita sendiri, seperti mengatakan, ya Allah, sembuhkanlah tangan dari saudara saya ini, ya Allah, ringankanlah penyakitnya. Boleh, tidak masalah, dengan bahasa kita. Syaratnya apa? Tidak ada di dalamnya kesyirikan. Itu saja. Ya, karena di sana ada mantra-mantra atau jampi-jampi, mohon maaf, jampi-jampi yang di situ ada kesyirikan. Contohnya misalnya jampi-jampi yang di situ dia memuji kepada jin. Ya, memuji kepada jin, meminta pertolongan kepada jin. Ini kalau jampi-jampi tersebut ada kesyirikannya, maka inilah yang dilarang. Kalau tidak, maka ya diperbolehkan, ya, dari Al-Quran, dari hadis, atau dengan bahasa kita, dengan di luar dari Al-Quran dan hadis, yang penting tidak ada kesyirikan. Kita husnudzan saja, semoga tamu tadi yang kita kenal dia adalah seorang muslim dan ingin berbuat baik kepada kita, apalagi tadi kita mendengar dia membaca ayat kursi, semoga dia melakukan ruqyah yang syar'iyah, dan alhamdulillah seperti yang tadi diceritakan agak ringan sekarang. Agak ringan. Kita lanjutkan, kita ruqyah sendiri. Ya, kita ruqyah sendiri, tidak harus menunggu orang lain. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, nasihat yang sangat bermanfaat dan jawaban yang semoga bisa dipahami oleh Ibu Rosmini. Barakallahu fik wa syafakillah. Baik, kita coba sapa penelpon dari Aceh, Ustaz. Ibu Sri. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, Ya. saya mau tanya, dulu saya pernah punya adik. Adik saya ini adik ipar saya gitu. Dia udah menikah tapi nggak mau kerja, ya, suaminya ini nggak mau kerja. Jadi sama abangnya ini marah, diusir dari rumah karena dia nggak mau kerja, nggak mau ngasih nafkah. Dia cuma makan tidur, sementara istrinya kerja banting tulang gitu. Terus udah lama dia pergilah, dia diusir, pergi udah berapa tahun. Perempuan ini, adik ipar ini mau menikah lagi. Jadi biar cepat prosesnya dalam perceraian itu, saya harus berbohong kalau dia tukang minum, tukang mabuk gitu. Padahal dia tidak. Dia cuma diusir sama abangnya biar dia bisa sidangnya itu biar cepat selesai, dia bisa nikah lagi gitu. Saya merasa bersalah karena saya berbohong, bersumpah. Itu kan sumpahnya sumpah bohong itu tadi. Saya bersumpah di situ, apakah benar suaminya ini minum minuman keras, tidak pernah pulang, begini gitu. Sementara dia tidak melakukan itu, dia cuma nggak mau kerja, dia tidak mau kerja, dia tidak mau ngasih nafkah lahir gitu, maksudnya nggak mau menafkahi gitu, Pak Ustadz. Jadi saya ini merasa bersalah, merasa berdosa sampai sekarang. Saya ini sumpahnya ini di sidangan ini, di persidangan ini bohong. Kalau dia ini dia ini peminum, pemabuk, dia ini nggak mau kerja, dia ini gini banyak yang ditanyakan sama di pengadilan itu, sidang perceraian itu, Pak Ustadz. Baik Ibu Sri, ya cukup Ibu Sri. Saya merasa berdosa, Pak Ustadz. Jadi bagaimana, minta solusinya? Apakah saya bersalah atau saya harus gimana? Ya, ditunggu jawabannya Ibu. Terima kasih, barakallahu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kan waktu batasi tinggal singkat. Ya. Tentunya seorang muslim ketika dia bersumpah, dia harus menjaga sumpahnya. Di antara menjaga sumpah adalah bersumpah harus dengan nama Allah. Di antara menjaga sumpah adalah ketika dia bersumpah dengan nama Allah, dia harus jujur. Karena dia membawa nama Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai dia membawa nama Allah, mengatakan demi Allah, kemudian dia berdusta. Ya, seorang muslim
yang dia menyembah Allah dan memiliki pengagungan terhadap Allah Azza wa Jal, dia tidak bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam perkara yang besar. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia akan menjaga kejujurannya dalam bersumpah tersebut. Kalau sudah terjadi, ya kita bertobat kepada Allah. Semoga Allah SWT mengampuni dan menyesal atas apa yang terjadi, kemudian berjanji di masa yang akan datang untuk tidak melakukan yang demikian. Semoga Allah SWT mengampuni semuanya. Nah, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Berarti terakhir Ustaz, beliau tidak perlu minta maaf Ustaz, kepada yang telah dia bohongi gitu Ustaz, atau kepada, kalau dia minta maaf tidak masalah. tidak masalah. Ya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Demikian Ibu yang bertanya di Aceh, semoga bisa dipahami dan dimudahkan semua urusannya Ibu Sri di Aceh. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, karena waktu batas kita Ustaz. Ya, Masya Allah, tanpa terasa Ustaz, 1 jam gak terasa Ustaz. Allah Cuma 6 pertanyaan kita jawab bersama-sama yang semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dan berikan solusi kepada para pemirsa kita Ustaz. Amin. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan sampai ketemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya Ustaz. Tahun depan. Tahun depan, Masya Barakallahu Allah. fiik. Sahih Ustaz, tahun depan. Barakallahu fiik. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa kita respon. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kepada semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164, dan adalah